Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di Istana Leluhur, Istana Surgawi telah runtuh total. Huang Tang, Li Su, dan Yan Sis bertarung sampai mata mereka merah, dan mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke pasukan Istana Surgawi tempat Ibu Suri berada. Pasukan Istana Surgawi terdiri dari para ahli, dan janda permaisuri secara pribadi memimpin pasukan untuk datang membantu mereka, membentuk formasi untuk memblokir ketiga lelaki tua itu. Sebagai Dewi Lubang Pembuangan, kekuatan permaisuri secara alami luar biasa. Dia secara pribadi bertarung melawan Li Su dan menanam lubang pembuangan di tubuhnya. Dia hampir melahap Yuan Qi dan dao besar milik tetua itu. Huang Tang dan Yan Sis bekerja sama untuk menetralkan kemampuan ilahi lubang pembuangan sebelum mereka berhasil menyelamatkan Li Su. Mereka tidak dapat menahan amarah saat mereka mengerahkan ribuan ahli prasejarah untuk membunuh 700.000 dewa dari Istana Surgawi. Sang Ratu tidak dapat menyelamatkan Istana Surgawi dari kemerosotan mereka dan tidak punya pilihan selain mundur ke ibu kota Giok Istana Leluhur. Tiga tetua Feng Shu memimpin para ahli prasejarah untuk membantai. Pasukan Istana Surgawi menderita banyak korban. Ketika mereka tiba di ibu kota Giok Istana Leluhur, hanya tersisa 200.000 orang. Bahkan sang permaisuri dan kaisar surgawi Hao dapat merasakan keputusasaan yang ditimbulkan oleh situasi putus asa tersebut. Ibu kota Giok Istana Leluhur tampaknya hanya terletak di Istana Leluhur, tetapi pada kenyataannya, ibu kota itu membentang melintasi banyak zaman kehancuran alam semesta. Faktanya, tidak ada praktisi Istana Miluo yang benar-benar turun ke zaman ke-17. Mereka harus menjalani pengorbanan darah dan pertukaran kualitas dan energi sebelum mereka dapat turun ke zaman ke-17. Master Istana Joy bisa dikatakan sebagai satu-satunya praktisi Tao yang telah mencapai zaman ke-17. Namun, dia terluka parah oleh Lord Sang saat dia masuk. Istana Leluhur ibu kota jadi hanyalah tumpukan reruntuhan. Kota itu tampak memiliki ribuan istana dan puluhan ribu istana. Kota itu tampak seperti hutan pohon Dao, dan tampak aneh dan tidak terduga. Pada kenyataannya, tidak ada praktisi Dao yang bisa keluar dari kota itu. Mereka masih berada di tengah kehancuran. Permaisuri dan Kaisar Langit memimpin pasukan yang tersisa ke kota untuk bersembunyi. Ketiga tetua Feng Shu haus darah dan memimpin para ahli prasejarah ke kota. Namun, ketika mereka memasuki kota, mereka menderita banyak korban dan segala macam kejadian aneh sering terjadi. Para ahli prasejarah yang telah menyusup ke kota itu meninggal tanpa diketahui bagaimana. Ketiga tetua Feng Shu tidak punya pilihan selain meninggalkan ibu kota Giok. Kaisar Surgawi Hao dapat mengatur napas ketika melihat ketiga tetua Feng Shu mendirikan formasi penyegelan di luar kota dan mendirikan altar, bersiap untuk memurnikan ibu kota Giok. Tiga tetua Feng Shu benar-benar tidak mengenal kematian. Kepala Aula Joy tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, katanya, Kaisar Surgawi, ikuti aku menyeberangi sungai dan menghadap Tuan Muda. Aku terluka parah oleh Sang Jun dan terkena lagu pembantaian dari Yang Mulia Yue. Aku butuh bantuan Tuan Muda untuk menyembuhkan luka daoku. Tuan Muda, kekuatan ilahi Anda sangat dalam. Membunuh tiga tetua Feng Shu semudah membalikkan telapak tangan Anda. Kaisar Surgawi Hao Tian setuju dan berkata, saya ditebas oleh Yang Mulia Surgawi Yun dari Surga Luo Agung. Tanpa pohon Dao, bunga Dao, dan Surga Luo Agung, bisakah Kepala Aula mengucapkan beberapa patah kata pujian di depan Tuan Muda ketiga untuk membantu saya memulihkan kultivasi saya? Kepala Aula Huan meliriknya. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Kaisar Surgawi, siapa di Istana Miluo yang tidak bertarung dengan ancaman kematian? Semua orang di Istana Miluo telah mengalami lebih dari satu kekalahan dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka bahkan lebih menderita daripada Anda. Jika mereka dapat kembali ke Surga Luo Agung dan mengolah bunga Dao buah Dao, maka Anda tidak bisa. Kaisar Surgawi Hao Tian berkata dengan suara serak, mereka tidak pernah mengalami kekalahan seperti kekalahanku. Aku telah mengalami dua pasang surut yang hebat dalam hidupku. Setiap kali, aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekalahan ketiga berbeda. Sebelum kekalahan ini, aku mencapai puncak kekuatanku dan memiliki situasi yang baik. Namun, Guru Surgawi Yun dan Guru Surgawi Mu menghancurkanku dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Pengadilan surgawiku, kekuatanku, dan bahkan alam kultivasiku tidak terpelihara. Di mata semua orang, aku adalah bahan tertawaan, bahan tertawaan. Hall Master of Joy tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika melihat ekspresinya yang putus asa dan agak gila. Dia berkata, ini adalah kerugian dari mengolah Dao tanpa mengolah hati. Kaisar Surgawi, Anda hanya memiliki kekuatan di hati Anda,
tetapi Anda tidak memiliki pencapaian yang begitu besar di hati Dao. Jika Anda mengolah hati Dao, bahkan jika Anda mengalami kekalahan yang 100 kali lebih dahsyat dari sekarang, Anda masih dapat bangkit kembali. Di dunia ini, orang yang telah menderita kekalahan terbesar sebenarnya adalah guru, penguasa istana Miluo. Kaisar Surgawi Hao sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tuan Istana Miluo adalah orang terkuat di 17 zaman alam semesta. Kekalahan macam apa yang bisa dideritanya? Guru peduli dengan dunia dan ingin menyelamatkan semua orang. Dalam hal kekuatan bela diri, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, setiap kiamat adalah kekalahan besar bagi guru. Kepala istana yang gembira dengan sungguh-sungguh mengajarkan, setiap kali terjadi musibah besar, dia ingin menyelamatkan dunia. Namun, setiap kali dia gagal, dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Namun, dia hanya bisa menyaksikan dunia mati di depannya, membuat kekuatannya tidak berguna. Rasa sakit itu di luar imajinasimu. Namun setelah setiap kegagalan, hati Dao Guru terlahir kembali dan semangat juangnya menyala kembali. Inilah yang dilakukan ahli hati Dao. Kaisar Surgawi Hao Tian bertanya, di mana penguasa istana Miluo sekarang? Kepala istana Joy terdiam. Setelah 16 kali gagal, Master Istana Miluo akhirnya tidak dapat pulih dan hati Dao-nya mati. Jika guru ada di sini, banyak hal tidak akan terjadi di zaman ke-17 dan Istana Miluo tidak akan diblokir sampai sekarang dan masih tidak dapat turun ke zaman ke-17. Dia mendesah dan datang ke Sungai Kekacauan bersama Kaisar Surgawi Hao. Di sungai, ki kekacauan bergejolak dan bergejolak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kepala istana Joy terkejut. Dia mendesak pohon daunnya untuk menstabilkan angin yang panas dan ki kekacauan yang bergejolak. Pada saat ini, dia melihat tuan muda ketiga dan keempat dari istana Miluo dan para penguasa istana lainnya dari istana Miluo. Para penguasa istana Miluo itu berada di tengah kehancuran dan melihat ke satu arah. Kepala Aula Joy membawa Kaisar Surgawi maju dan menyapanya. Joy tidak berguna. Aku gagal memenuhi permintaanmu. Tuan muda ketiga mengangkat tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Kekalahan dalam pertempuran ini bukan tergantung padamu. Ada 3 orang dari istana Miluo yang telah turun ke zaman ke-17. Hanya jika kau selamat, kau akan dapat melakukan sisanya. Kali ini, ada variabel lain. Bahkan jika kau dapat menyelenggarakan upacara besar, itu akan sia-sia. Kepala istana Joy merasa bingung. Ekspresi tuan muda ketiga Ling Xiao tampak serius saat dia berkata dengan suara rendah, bahkan Xi Xiao dan aku tidak menyangka perubahan ini. Benda tua di bawah pohon dunia itu telah hidup kembali. Hati kepala istana Joy sedikit bergetar, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia pernah mendengar bahwa lelaki tua di bawah pohon dunia, kepala istana Miluo, pernah meminta nasihat darinya. Itu sangat misterius. Kemudian, Tuan Istana Yiluo tampaknya merasakan sesuatu dan perlahan-lahan menjauhkan diri dari lelaki tua di bawah pohon itu. Dia mengikuti pandangan semua orang dan menoleh. Jantungnya berdebar kencang saat dia berteriak tanpa sadar, Tuan muda kedua. Kaisar Surgawi Hao Tian juga buru-buru menoleh. Ia melihat bahwa di sungai kekacauan yang panjang itu, ada sebuah sungai yang menjulang tinggi. Sungai itu curam seperti tebing. Di sana, 2 daun teratai dan sekuntum bunga teratai mengapung di permukaan sungai yang seperti tebing. Daun teratai dan bunga teratai sangat besar. Orang bisa melihat akar bunga teratai menancap di sungai panjang kekacauan purba untuk menyerap energi. Akarnya sangat tipis, dan jumlahnya ribuan. Akar teratai sangat panjang, tetapi jumlahnya hanya 2. Seperti monster yang mengintai di sungai. Itu bukan tuan muda kedua Wuji, tapi tuan muda ketujuh Primal Chaos. Tuan muda keempat Xi Xiao berkata dengan acuh tak acuh, jika itu adalah tuan muda kedua, kekuatannya akan jauh lebih mengerikan dari ini. Ekspresi para master aula lainnya sedikit berubah, tetapi mereka tetap diam. Jelas bahwa mereka semua mengingat betapa mengerikannya tuan muda kedua, Wuji. Tuan muda ketujuh, kekacauan primal. Kaisar Surgawi Hao Tian menggigil. Kaisar Surgawi Mu, apakah kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti itu? Selain teratai lubang pembuangan, mereka juga melihat fenomena aneh pohon dunia. Pohon dunia tidak sebesar yang mereka bayangkan, tetapi itu bukan hal yang kecil. Pohon itu jauh lebih besar daripada teratai lubang pembuangan, dan menyerang teratai lubang pembuangan, menempatkan teratai dalam posisi yang berbahaya. Orang yang bersaing dengan saudara ketujuh adalah monster tua di bawah pohon dunia, manusia tua yang tak terbatas. Tuan muda ketiga berkata, dia adalah inkarnasi pohon dunia. Dia sangat kuat dan memiliki pengetahuan yang paling mendalam. Saat itu, guru sangat menghormatinya, tetapi mereka berpisah kemudian. Kali ini, pengorbanan darah kami terganggu karena dia.
Dia berbalik dan menghapus niat membunuh terakhir dari luka Hall Master Joy dan sisa-sisa jalur pembunuhan Sang Jun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dia meninggal tetapi tidak menjadi kaku. Dia mencuri energi pengorbanan darah untuk digunakannya sendiri. Akibatnya, lebih dari setengah dari 6 miliar tahun pengorbanan darah di zaman ke-17 dihentikan olehnya. Inilah alasan mengapa sangat sulit bagi para praktisi Dao Istana Miluo untuk turun. Sekarang, dia telah bangkit dan pohon dunia telah terlahir kembali. Seiring bertambahnya jumlah praktisi Dao di zaman ke-17, kekuatannya juga akan perlahan pulih. Kaisar Surgawi Hamparan Luas langsung menyadari sesuatu. Alasan utama mengapa orang tua tanpa batas telah melepaskan begitu banyak ahli prasejarah di bawah pohon dunia adalah untuk membiarkan mereka mencapai Dao di zaman ke-17. Old Man Boundless adalah inkarnasi dari pohon dunia, sedangkan pohon Dao milik para peraih Dao meniru pohon dunia. Semakin banyak peraih Dao, semakin cepat kekuatan Old Man Boundless pulih. Pada zaman ke-17, setelah reformasi Eternal Peace, perubahan pada jalur, keterampilan, dan kemampuan ilahi telah mengalami perubahan kualitatif. Terutama setelah Lan Yutian, Su Shenhua, dan generasi baru pemuja surgawi lainnya telah menciptakan dan menyempurnakan sistem alam Dao Istana Leluhur. Mencapai Dao bukan lagi masalah eksternal, tidak perlu mempercayakan Dao seseorang ke kehampaan, tetapi untuk mencapainya di dalam, untuk menganalisis akar pohon dunia, dan untuk mengolah pohon dunia dalam tubuh seseorang. Kalau saja kedamaian abadi yang menang dan mendorong Dao semacam ini ke seluruh dunia, maka di masa mendatang tidak akan ada lagi praktisi Dao yang mampu membudidayakan pohon Dao untuk mempercayakan Dao mereka ke dalam kehampaan. Kultivasi lelaki tua tak terbatas itu mungkin akan berakhir di sini. Kekuatan Istana Miluo terlalu kuat, dan Tuan Muda adalah eksistensi teratas dari semua era alam semesta. Pak Tua yang tak terbatas tidak dapat mengendalikan kekuatan ini, jadi jika Istana Miluo turun ke zaman ke-17, ia hanya akan menjadi pengikut Istana Miluo. Itulah sebabnya dia mencegat energi pengorbanan darah Tuan Muda ketiga Ling Xiao dan melindungi sekelompok ahli prasejarah agar tidak menyelinap ke era ke-17. Para ahli prasejarah ini biasanya memiliki kekuatan tempur seperti seorang pendeta surgawi dan hanya selangkah lagi mencapai Dao. Ketika mereka mencapai Dao di era ke-17, kekuatan lelaki tua yang tak terbatas itu akan terus meningkat dan akhirnya mendominasi era ke-17. Ada 3 sisi dalam permainan ini. Tuan Muda keempat Zi Xiao berkata dengan tenang, pihak lelaki tua yang tak terbatas, pihak Istana Miluo, dan kedamaian abadi yang dipimpin oleh si Tua 7. Di antara ketiga pihak, kedamaian abadi adalah yang terlemah dan kekuatan Istana Miluo adalah yang terkuat. Namun, karena Istana Miluo sedang dalam malapetaka kehancuran, mereka tidak dapat turun ke zaman ke-17, jadi kekuatan yang dapat mereka kerahkan adalah yang terkecil. Tuan Muda ketiga berkata, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh lelaki tua yang tak terbatas itu adalah yang terbesar. Setelah dia mengalahkan lelaki tua ke-7 dan mengirim lelaki tua ke-7 ke masa lalu, dia akan dapat menguasai zaman ke-17 dan membuat Istana Miluo tidak mungkin runtuh. Jantung Kaisar Surgawi Hao Tian berdebar kencang. Dalam pertarungan 3 arah, Kaisar Surgawi Mu jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mampu mengalahkan 2 keluarga lainnya. Seperti kata pepatah, barang langka layak ditimbun. Pak Tua Wuya ini tampaknya memiliki masa depan yang lebih cerah daripada Istana Miluo. Jika aku bergabung dengan Pak Tua Wuya dan mendapatkan dukungannya. Tiba-tiba, pikirannya menjadi kosong. Dia teringat sesuatu. Apakah dia benar-benar barang langka yang dibutuhkan Pak Tua Wuya? Pak Tua yang tak terbatas mendapat dukungan dari begitu banyak ahli prasejarah. Dia sama sekali tidak membutuhkannya. Saat ini, dia tidak memiliki apapun kecuali 200.000 sisa dari pengadilan surgawi. Orang tua yang tak terbatas bahkan tidak akan menatapnya seperti ini. Satu-satunya hal yang dapat ia andalkan adalah Istana Miluo. Keringat dingin menetes di dahinya. Dia sudah sepenuhnya terikat pada manfaat Istana Miluo dan tidak bisa melarikan diri. Namun, kekuatan saudara ke-7 tidak bisa diremehkan. Tuan Muda ketiga Ling Xiao berkata dengan tenang, sisa-sisa ibu kota surgawi, Tai, pernah menebang pohon dunia dan menekan Pak Tua Wuya. Dia memblokir imigran ilegal sendirian dan memblokir kedatangan Istana Miluo selama 6 miliar tahun. Setelah saudara ke-7 tumbuh dewasa, dia meninggalkan pohon dunia dan pergi untuk memprovokasi gurunya. Dia dipukuli hingga zaman ke-4 oleh gurunya. Di zaman ke-16, dia ditekan oleh kakak senior agung tertingginya. Kakak senior agung tertinggi sulit dipahami. Setelah menekan Tai, dia menghilang tanpa jejak. Belum lama ini, kakak senior agung tertinggi kembali. Wajah para kepala aula lainnya berubah drastis.
Mereka saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Kembalinya kakak senior Agung-Agung berarti Tai Yi telah melarikan diri. Tuan muda keempat, Zi Xiao, melanjutkan, si tua 7 dan si tua tak terbatas sedang bertarung, jadi dia pasti bukan tandingan si tua tak terbatas. Setelah Tai Yi melarikan diri, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dalam sejarah, sikap si tua 7 terhadap Tai Yi selalu ambigu. Dia juga pernah berhubungan dengan para penghujat. Hubungan mereka mencurigakan. Tai Yi pasti akan menyelamatkannya. Saat Tai Yi bergerak, dia dan tuan muda ketiga, Ling Xiao, saling memandang dan tersenyum penuh pengertian. Saatnya kita melukai lelaki tua tak terbatas itu, melukai Tai Yi dengan parah, dan mengirim lelaki tua ketujuh itu kembali ke masa lalu. Orang-orang di istana Mikrov melihat ke arah laut kekacauan dan melihat bahwa bunga teratai pamungkas itu berfluktuasi ukurannya. Perubahannya tidak dapat diprediksi, dan daun-daun teratai itu terus bergoyang, mengubah arahnya. Jelas bahwa Qin Mu sedang bertarung melawan Pak Tua Wu Ya, dan pertarungannya sangat sengit. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan dapat melihat kemunduran Qin Mu. Bahkan jika Qin Mu menggunakan lotus pamungkas untuk menghubungkan kehancuran dan mencuri energi kehancuran, tetap saja akan sulit baginya untuk melawan. Reruntuhan lotus yang kembali menjadi semakin kecil, dan kekacauan yang ditimbulkannya juga menjadi jauh lebih kecil. Mengapa Tai Yi tidak bergerak? Semua orang tidak dapat menahan rasa bingung. Mungkinkah dia menunggu tuan muda ketujuh dipukul mundur ke masa lalu oleh Pak Tua Wu Ya? Pada saat ini, 2 bulan telah berlalu sejak Xing An setuju untuk membuka segel peti mati Dewa Jalan Pemakaman. Pada hari ini, Xing An membuat persiapan yang matang dan memasukkan setengah tubuh kepala Balai Chu Ge ke dalam peti. Baru setelah itu dia mempelajari peti mati Dewa Jalan Pemakaman secara terperinci. Peti mati yang bagus. Dia tidak dapat menahan diri untuk memuji, sayang sekali sepotongnya dipotong oleh tuan muda istana Miluo. Beruntung juga sepotongnya dipotong. Kalau tidak, akan butuh waktu setengah tahun untuk memecahkannya. Dia tidak panik. Dia tahu cara memperbaiki peti mati Dewa Jalur Pemakaman, dan dia tahu semua misteri peti mati Dewa. Namun, meski begitu, dia masih perlu menemukan cacat dalam teknik penyegelan ini sebelum dia bisa membuka peti mati Dewa. Peti mati Dewa Jalur Pemakaman dapat dilihat sebagai kunci yang sangat rumit. Ia memiliki banyak mekanisme yang saling terkait, dan tidak hanya itu, ia juga memiliki kekuatan yang kuat yang dapat melukai orang yang telah memaksanya terbuka. Xing An tidak memiliki kemampuan sekuat Qin Mu, jadi dia tidak dapat menahan serangan balik dari peti mati Dewa Jalan Pemakaman dan tidak mati. Namun, selama dia menemukan mekanisme pertama untuk membukanya, mekanisme lainnya akan dapat dipecahkan dengan mudah. Otaknya yang tak terhitung jumlahnya bekerja dengan panik, mencari mekanisme pertama. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, 2 bulan lagi telah berlalu. Xing An masih belum menemukan mekanisme pertama. Ada banyak sekali rune yang tersembunyi di peti mati Dewa Jalur Pemakaman. Rune di peti mati dewa tersebut terhubung dengan rune di paku Dewa Jalur Pembantaian, dan rune tersebut terus berubah. Perubahan ini setara dengan Tenon dan Mortise. Setiap rune pada paku suci setara dengan Mortise. Setiap rune pada peti mati setara dengan Mortise. Mortise dimasukkan ke dalam Mortise, dan ditahan oleh Mortise, membentuk mekanisme. Setelah membentuk mekanisme, Mortise dan Mortise akan bertukar sebagian informasi rune. Lubang-lubang pada paku suci terus bergerak, bertukar informasi dengan lubang-lubang tersebut dan mengubah strukturnya sendiri. Lubang-lubang pada peti mati suci juga terus bergerak, bertukar informasi dengan lubang-lubang tersebut dan mengubah strukturnya sendiri. Ketika pasak dan alur pertama terlepas dari pasak dan alur, bentuknya akan berubah dan sampai ke pasak dan alur kedua dan bergabung dengan pasak dan alur kedua. Setelah keduanya bertukar informasi, bentuknya akan berubah sekali lagi, dan setiap pasak dan alur akan bergabung dengan pasak dan alur ketiga. Sun Mortise dan pertukaran informasi yang terjadi di peti jenazah Dewa Pemakaman mencapai triliunan kali setiap saat, membentuk kunci rumit yang tak tertandingi. Memang sangat sulit bagi Xing An untuk menemukan struktur Mortise dan Tenon yang paling primitif di antara triliunan perubahan yang terjadi setiap saat. Namun, hal itu mungkin saja terjadi. Awalnya, dia adalah monster kalkulasi terkuat di Eternal Peace, dan dia telah lama menghitung bahwa struktur Mortise dan Tenon primitif akan muncul setiap 2 bulan. Pada saat itu akan menjadi waktu terbaik untuk memecahkannya. Retaknya struktur Mortise dan Tenon yang asli akan mengakibatkan informasi pada struktur Mortise dan Tenon yang lain menjadi menyimpang. Penyimpangan sekecil apapun bisa mencapai ribuan mil, dan perubahan sekecil ini bisa menyebabkan seluruh sistem penyegelan peti mati Jalur Pemakaman Dewa menjadi tidak teratur dan runtuh.
Alasan mengapa dia berjanji kepada Kinmu bahwa dia akan mampu memecahkan peti mati jalur pemakaman dewa dengan sempurna dalam waktu 6 bulan adalah karena dia membutuhkan waktu untuk menghitung perubahan struktur pasak dan menghitung bentuk struktur pasak dan menghitung aslinya. Dia juga butuh waktu untuk mengamati dan mencatat waktu munculnya struktur pasak dan menghitung aslinya. Waktu berlalu dengan cepat. Peti itu berjalan mengitari Xing'an dan peti matinya, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati bayangannya sendiri. Sudah hampir setengah tahun, matahari mulai terbit. Saat mencapai puncak kepalanya, itu adalah waktu yang disepakati dengan Kinmu. Xing'an selalu tepat waktu dan menepati janjinya, dan dadanya pun sudah membentuk kebiasaan seperti itu. Akan tetapi, Xing'an tetap menatap peti mati dewa pemakaman itu, tanpa bergerak sedikit pun. Di sekitar peti mati dewa pemakaman, mata dewa berbagai ukuran melayang di udara, menatapnya. Dia sudah lama berhenti menghitung. Selama 2 bulan terakhir, dia telah menatap peti mati dewa penguburan, mengamati perubahan pada rune. Mata Xing'an membelalak. Dia tidak berkedip selama 2 bulan terakhir, dan matanya merah. Matahari pun terbit semakin tinggi. Peti itu mengeluarkan tulang paha lurus dan menancapkannya ke tanah. Dia menatap bayangan tulang paha itu. Bayangan tulang paha bergerak perlahan, dan matahari hampir mencapai puncak kepalanya. Pada saat itu, Xing'an tiba-tiba mengalirkan ki vitalnya dan berubah menjadi rune yang sangat kecil. Dengan jentikan jarinya, rune itu tercetak pada paku dewa jalan pembantaian di peti mati dewa jalan pemakaman. Dia menghela napas lega dan berdiri. Dia mulai mengemasi barang-barangnya dan memasukkan mata dewa ke dalam peti. Tutup peti itu terbuka, tetapi bayangan tulang paha masih terlihat di sana. Keadaannya sangat serius. Bayangan itu masih bergerak sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah Xing'an selesai berkemas, matahari pun tiba di siang hari. Peti itu menutup tutupnya dan melihat ke arah peti mati suci di jalan pemakaman. Tidak ada sedikit pun gerakan di dalamnya. Kotak itu mencurigakan dan hendak melangkah maju ketika mendengar suara berderit yang berasal dari peti mati dewa. Kuku-kuku dewa jalur pembantaian berputar sendiri dan rontok sedikit demi sedikit. Kecepatan putaran paku dewa jalur pembantaian berangsur-angsur meningkat dan menjadi semakin mendesak. Hal ini terjadi karena struktur mortise dan tenon asli telah hancur. Setelah itu, ketika setiap informasi rahasia struktur mortise dan tenon dipertukarkan, informasi yang dipertukarkan itu salah. Hal ini juga menyebabkan setiap mortise dan tenon tidak dapat dihubungkan secara sempurna. Ini seperti penyakit menular yang akan cepat menyebar ke semua struktur pasak dan pasak. Pada akhirnya, paku ilahi jalur pembantaian tidak akan dapat bergabung dengan peti mati ilahi jalur pemakaman. Sebaliknya, keduanya akan saling tolak, menyebabkan paku ilahi jalur pembantaian berputar cepat, keluar dari peti mati ilahi jalur pemakaman. Dang dang dang, satu demi satu, paku-paku suci jalan pembantaian jatuh ke tanah. Xing'an mengangkat alisnya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia telah meneliti selama beberapa bulan, dan jika dia berhasil, dia hanya membutuhkan rune yang sangat kecil untuk memecahkan peti mati dewa jalur pemakaman yang menekan Tai. Ini juga merupakan prestasi hebat baginya. Tiba-tiba, peti mati dewa di jalur pemakaman itu terbuka dengan keras, dan kabut kekacauan di dalamnya pun menghilang. Seorang pemuda berdiri tegak dari peti mati dan memutar lehernya untuk menghadap Xing'an. Ini adalah seorang pemuda bernama Tai. Xing'an mengukurnya dan membungkuk untuk mengambil paku itu. Pemuda Tai berbaring telentang. Ketika dia berdiri lagi, seorang raksasa keluar dari peti mati dan bertanya dengan suara teredam, "Di mana guru surgawimu?" Xing'an menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Raksasa Tai mengulurkan tangannya untuk mengambil peti mati dewa. Ekspresi Xing'an sedikit berubah, dan dia berkata dengan serius, "Itu milikku." Tai tercengang, "Ini adalah peti mati yang dibuat oleh Tuan Muda Tertua Istana Miluo, yang Maha Agung, untukku," katanya. "Yang muliamu mengikuti peta untuk menyelamatkanku, tetapi dia menggunakan peti matiku untuk menghadapi musuh. Akibatnya, aku disiksa sampai mati di dalam peti mati. Aku harus mengurungnya di sana selama beberapa hari untuk membiarkannya merasakannya. Ketika aku menangkap Yang Maha Agung, aku akan mengurungnya juga untuk membalas penghinaanku sebelumnya." Xing'an menggelengkan kepalanya. "Master Sekte Qin memintaku untuk memecahkan peti mati itu, dan salah satu syaratnya adalah memberikan peti mati suci ini kepadaku." Raksasa Tai menundukkan kepalanya menatap peti jenazah dewa di jalan pemakaman, lalu menatap Xing'an. Kemampuan Xing'an secara alami jauh lebih rendah darinya. Jika dia merebutnya dengan paksa, Xing'an tentu saja tidak akan berdaya. Namun, dia meletakkan peti mati dewa jalur pemakaman dan berkata, "Tuan Muda Ketujuh memang licik.
Aku tidak akan mengambil hati seseorang dengan memberikan peti mati itu kepadamu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon dunia. Ekspresinya sedikit berubah. Saudara Dao, kamu bilang kamu ingin mengunci Master Sekte Qin di peti mati selama beberapa hari. Xing An bertanya. Raksasa Tai mengangguk. Xing An tersenyum. Kalau begitu, saat kau menangkapnya, aku bisa memberinya waktu beberapa hari. Aku bahkan bisa membantumu memaku-paku peti mati. Raksasa Tai tertawa terbahak-bahak. Suaranya agung dan heroik saat dia berjalan pergi. Baiklah, tunggu aku beberapa hari, aku akan menangkapnya. Xing An tersenyum saat dia duduk. Dia meletakkan paku-paku suci 100 pembantaian Dao yang baru saja dia simpan satu persatu dan menunggu dengan tenang. Master Sekte Qin, meskipun aku tidak bisa memahami otakmu, mengurungmu di peti mati Dewa Dao pemakaman dapat dianggap mengakhiri salah satu keinginanku dan membawa hati Daoku selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Matahari menggantung tinggi di langit, dan matahari bersinar terik. Namun, ada kegelapan di bawah pohon dunia. Dalam kegelapan, ada kilatan petir dan guntur samar-samar, dan benturan seni ilahi mengeluarkan suara-suara tumpul. Itu seperti genderang yang memukul jantung seseorang, menyebabkan ki dan darah seseorang menjadi kacau. Itu sangat tidak nyaman. Raksasa Tai berjalan menuju pohon dunia. Tiba-tiba, aliran cahaya bersinar turun dari langit, membubarkan kegelapan di bawah pohon dunia menjadi sebuah jalan. Sumber cahaya itu adalah surga yang agung. Surga Agung Tai. Ada pohon Dao kuno di surga agung yang menyeluruh. Pohon Dao Tai. Cahaya kapak terbang dari bawah pohon Dao dan bersiul. Raksasa Tai mengangkat tangannya, dan cahaya kapak mendarat di tangannya dan berubah menjadi kapak Dewa Tai. Raksasa itu membawa kapak dan berjalan di bawah pohon dunia, mengikuti jalan yang diterangi cahaya. Di depannya, tiba-tiba ada hamparan kekacauan yang luas. Sebuah sungai kekacauan yang panjang mengalir deras dan menghalangi di depannya. Di seberang sungai kekacauan, dua daun teratai samar-samar terlihat mengambang di laut kekacauan. Sekuntum bunga teratai muncul di atas permukaan laut. Pada saat itu, bunga teratai bergetar hebat. Tali merah menari-nari di sekeliling bunga teratai. Di sana, angin dingin dan angin panas saling bertabrakan dengan hebat. Itu sangat berbahaya. Tai terkekeh. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menangkis di depannya. Tangan kanannya mengangkat kapaknya dan mengayunkannya. Suara mendesing terdengar. Tiba-tiba kapak itu terangkat dan tangannya terjatuh. Kapak Tai membelah sungai kekacauan. Sungai itu terbagi menjadi dua bagian. Dia berjalan maju di sepanjang sungai. Bayangan besar terpantul di sungai kekacauan yang didirikan di kedua sisi lembah sungai. Ketika raksasa Tai mencapai seberang, ia melihat sungai kekacauan lainnya. Buya, kamu punya terlalu banyak trik. Raksasa Tai tidak mempedulikannya. Ia terus menebas maju dengan kapaknya, membelah sungai kekacauan. Ia membelah 15 sungai secara berurutan. Ia terengah-engah dan menatap ke depan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dalam kompetisi 3 arah, semua orang kecuali Mu Surgawi tampaknya sedang menunggu kesempatan untuk berkomplot melawanku. Tai melihat situasi dengan jelas dan berpikir keras. Pada saat ini, dengan suara retakan, bunga teratai itu pecah. Tai tidak ragu lagi dan mengayunkan kapaknya lagi, membelah sungai terakhir kekacauan purba di depannya dan menyerbu ke arah tepi seberang. Pada saat yang sama, Tuan Muda ketiga Ling Xiao, Tuan Muda keempat Zi Xiao, dan para Master Aula serta praktisi Dao lainnya mendongak dan melihat sesosok raksasa berjalan di permukaan sungai. Ini dia. Semua orang bersemangat dan berpikir dalam hati. Setengah tahun ini adalah siksaan bagi Kinmu, dan juga merupakan pengembangan diri yang langka. Pak Tua Wuya mengetahui terlalu banyak jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Ia mengetahui semua jalan dan keterampilan Istana Miluo dan sebagian jalan dan seni ilahi Tiandu seperti punggung tangannya. Satu-satunya hal yang tidak ia pahami adalah seni ilahi jalur agung yang telah ia fitnah sebagai penghujat Tiandu, serta jalan lubang pembuangan. Dia tidak dapat menggunakan perangkap pohon Dao untuk memata-matai jalur, keterampilan, dan seni suci orang-orang yang telah mencapai Dao tanpa membudidayakan pohon Dao. Meski begitu, ilmu yang dikuasainya bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 di 17 era jagat raya. Tentu saja sangat sulit bagi Kinmu untuk melawan keberadaan seperti itu, tetapi untungnya, dia juga mengetahui segel simpul tali merah yang diciptakan oleh Master Istana Miluo untuk melawan jalur lubang pembuangan. Pak Tua Wuya menggunakan segel simpul tali merah untuk menghadapinya, namun dia berhasil menangkisnya berkali-kali, membuat jurus ini sama sekali tidak berguna melawan seni bela diri terkuat di jalur kembalinya reruntuhan. Untuk menghadapinya, lelaki tua Wuya hanya bisa menggunakan pohon dunia untuk menggunakan teknik pertempuran yang dapat membunuh 1000 musuh sambil kehilangan 800.
Teknik itu saling melawan dengan jalur reruntuhan yang kembali, mencoba menghancurkan lotus reruntuhan yang kembali milik Kinmu. Namun, Kinmu membelakangi sungai kekacauan, dan teratai reruntuhan yang kembali berakar di dalam kekacauan, terus-menerus menyerap energi. Ini menjadi modalnya untuk bertahan. Jika saja punggungnya tidak melawan arus kekacauan, dengan kemampuan Kinmu, dia pasti sudah lama dikalahkan oleh Pak Tua Wuya. Pak Tua Wuya memang punya cara untuk menghilangkan sungai kekacauan itu, tetapi jika dia melakukannya, Kinmu bisa langsung mundur keluar dari jangkauan pohon dunia, dan Pak Tua Wuya tidak akan bisa melemparnya kembali. Keduanya menemui jalan buntu selama setengah tahun. Di bawah tekanan Pak Tua Wuya, pemahaman Kinmu tentang jalur kembalinya reruntuhan menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Pemahamannya tentang jalan kembalinya reruntuhan hanya kalah dari permaisuri. Meskipun dia tidak berhasil menjadi dao dalam mengembalikan reruntuhan seperti permaisuri, dia telah menerima dana dari Tuan Muda Kedua Wuji untuk menanam benih teratai dan menumbuhkan daun teratai dan bunga teratai. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh jalan kembalinya reruntuhan sebenarnya sedikit lebih baik daripada milik permaisuri. Sekarang bunga teratai miliknya telah menjadi panggung, pemahamannya tentang jalan kembali ke reruntuhan telah jauh melampaui permaisuri janda. Dapat dikatakan bahwa dalam 17 abad alam semesta terakhir, dia hanya berada di urutan kedua setelah Tuan Muda Kedua. Setelah mengalami penempaan dari lelaki tua Wuya, pemahamannya menjadi semakin dalam, dan dia juga semakin dekat dengan jalan menuju teratai tingkat ketiga. Namun, kemajuan terbesarnya bukan pada jalur pengembalian reruntuhan, melainkan pada pohon dunia Kinmu. Pohon dunia dan teratai reruntuhan yang kembali saling menahan. Ketika Pak Tua Wuya mengeksekusi pohon dunia untuk memurnikan teratai reruntuhan yang kembali milik Kinmu, dia pasti akan mampu mengungkap segala macam misteri dan keajaiban pohon dunia. Kinmu juga membudidayakan pohon dunia. Pohon dunia miliknya juga merupakan pohon dunia nyata. Pohon itu tidak lahir dari visualisasi, juga tidak berasal dari analisis keterampilan Daolan Yutian Su Seng Hua. Sebaliknya, pohon itu berasal dari pendanaan Pak Tua Wuya. Kinmu selalu memiliki pemahaman samar tentang penggunaan pohon dunia. Bagaimanapun, pohon itu ditanam secara langsung dan tidak banyak orang yang memahaminya. Ketika Pak Tua Wuya mencoba menyempurnakannya, itu sama saja dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai demonstrasi. Dia mengajarinya cara menjalankan pohon dunia dan cara memahami jalur dan keterampilan yang terkandung di dalamnya, yang secara alami akan memberinya lompatan kualitatif. Ini juga salah satu alasan mengapa Kinmu dapat bertahan selama setengah tahun di tangan lelaki tua Wuya. Namun, cara yang paling bodoh adalah yang paling efektif. Pak Tua Wuya dengan paksa memurnikan Kinmu dan menghabiskan waktu setengah tahun sebelum akhirnya menghancurkan lotus pamungkas Kinmu. Kesuksesan sudah di depan mata. Ketika teratai pamungkas pecah, Kinmu menderita luka parah dan jatuh dari teratai tersebut. Pak Tua Wuya menjentikkan jarinya, dan sehelai daun pohon dunia terbang keluar dan mendarat di kaki Kinmu. Daunnya tumbuh dengan cepat, dan urat-urat daunnya seperti gunung dan sungai di benua itu. Ketika Kinmu mendarat di daun pohon dunia, urat-urat daunnya juga tumbuh semakin besar. Bahkan sebelum ia mendarat di daun itu telah menjadi benua megah yang membawanya dan hendak menerjang ke sungai kekacauan. Ekspresi Pak Tua Wuya tampak serius seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pohon dunia di belakangnya tiba-tiba bersinar terang, dan dia sudah merasakannya ketika raksasa Tai melangkah ke sungai kekacauan. Alasan mengapa raksasa Tai membelah sungai kekacauan pertama dan sungai lain muncul di depannya adalah karena dia menghalanginya. Tidak banyak makhluk di dunia ini yang bisa membuatnya merasa terancam. Tuan Muda Kedua Wuji adalah salah satunya, dan Tai adalah salah satunya. Adapun Tuan Muda Istana Mikrov lainnya dan para penghujat ibu kota surgawi lainnya, dia sama sekali tidak memandang mereka. Tindakan raksasa Tai dapat dikatakan sangat mencolok dan mencolok. Saat dia melangkah ke sungai kekacauan, sinar cahaya dari surga agungnya telah bersinar turun dari langit dan menyinari tubuh lelaki tua Wuya dengan desiran. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Pak Tua Wuya tidak punya pilihan lain selain dengan paksa menghentikan kembalinya lotus reruntuhan dan berhadapan dengan Kinmu terlebih dahulu. Tiba-tiba, sungai kekacauan berguncang hebat. Pak Tua Wuya berdiri di bawah pohon dan mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat sungai kekacauan tiba-tiba terbelah. Cahaya kapak membelah kekacauan yang kacau itu, dan di kedua sisi cahaya kapak itu terdapat malapetaka besar kehancuran kekacauan yang telah terbelah menjadi dua. Cahaya kapak itu sangat tajam dan menakutkan. Seni ilahi ini benar-benar menembus malapetaka besar kehancuran kekacauan dan bersiul ke pohon dunia untuk bertemu dengan kepala Pak Tua Wuya. Di tengah kiamat, energi kekacauan melonjak hebat. Di balik energi kekacauan yang besar itu,
samar-samar terlihat sosok raksasa yang menjulang tinggi melangkah melalui sungai panjang ke arahnya. Energi kekacauan di sungai panjang itu menerjang tubuhnya yang seperti batu besar, tanpa menimbulkan masalah apapun. Kiamat tampaknya tidak dapat melukainya sedikitpun. Pada saat yang sama, langit agung Taiyi juga muncul di atas kepala Pak Tua yang tak terbatas. Buah dao muncul di pohon dao, dan dao agung yang terkandung dalam buah dao itu meledak. Taiyi saat ini mengulang kembali malapetaka kehancuran yang terjadi di epok ke-16 dan langsung menuju epok pertama Istana Yiluo. Dia bertarung dengan Master Istana Yiluo dengan sikap heroik. Penguasa Istana Yiluo mampu mengalahkan Taiyi dan menjatuhkannya ke dalam kesengsaraan kehancuran zaman keempat, namun lelaki tua tak terbatas bukanlah penguasa Istana Yiluo. Sekalipun dia tahu lebih banyak daripada Master Istana Yiluo, sekalipun dia diberkahi pohon dunia untuk mencapai dao, dia tidak mengolah semua teknik dao miliknya. Seperti kata pepatah, tahu itu, tidak tahu mengapa, itulah yang dikatakan lelaki tua Wuya. Menghadapi kapak Taiyi, rambut putih Pak Tua Wuya berkibar tertiup angin, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pada kiamat besar di zaman ke-16, akar-akar gelap dan tebal yang tak terhitung jumlahnya menerjang tubuh asli Taiyi bagaikan seekor naga hitam di kiamat besar. Pemandangan itu bagaikan 10.000 naga menyerbu melalui kekacauan. Pohon dunia adalah material alami yang tidak mudah diperoleh. Akarnya dapat muncul di era apapun atau di kiamat besar manapun. Pohon itu bahkan lebih kokoh dan lebih tidak dapat dihancurkan daripada Istana Yiluo. Akarnya dengan cepat merambat ke kaki Taiyi dan melilitinya, mencoba menyeret Taiyi ke dalam kiamat di zaman ke-16. Pada saat yang sama, cahaya dao tubuh sejati pohon dunia menguap di belakangnya. Cahaya dao di pohon dunia berkumpul dan mengembun menjadi bentuk buah dao. 36.000 buah dao masing-masing memancarkan sinar cahaya yang berbeda. Ini bukanlah buah dao yang sebenarnya. Itu adalah proyeksi buah dao dari semua pembudidaya dao yang telah membudidayakan pohon dunia selama 16 abad kosmik terakhir. Meski begitu, kekuatan ini bisa dikatakan tak tertandingi. Di bawah cahaya buah dao, cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia tampak dipenuhi dao besar. Mereka berkelok-kelok di antara cabang-cabang dan daun-daun, membuat seluruh pohon dunia tampak seperti perpaduan semua dao besar dari zaman pertama hingga zaman ke-16. Dia harus memblokir serangan ini. Dia tidak hanya harus menghalanginya, dia juga harus melukai Taiyi dengan parah dan bahkan membunuh. Tingkat bahaya Taiyi bahkan lebih tinggi dari Qinmu. Di masa lalu, Qinmu hanyalah seorang tuan muda ketujuh yang suka membuat masalah, tetapi Taiyi adalah seorang penghujat sejati. Penghujat dao agung, kapak dewa dan pohon dunia akan bertabrakan. Pada saat yang sama, tuan muda ketiga dan keempat Istana Miluo, penguasa istana-istana Miluo, dan mereka yang telah mencapai dao semuanya menjalankan jalur, keterampilan, dan seni dewa mereka secara ekstrim. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan oleh surga. Kesempatan emas untuk menghabisi dua lawan Istana Yiluo dalam satu gerakan. Jika mereka tidak mengambilnya, surga tidak akan mengizinkannya. Di istana leluhur kota Yujing, di atas kehancuran zaman pertama, Istana Yiluo mengambang dengan 7 istana di punggungnya. Di aula tertinggi, tuan muda tertua, agung tertinggi, juga membuka matanya. Tatapannya gelap saat dia melihat pertempuran zaman ke-17. Aula tertinggi tidak lagi semegah dulu. Sebaliknya, itu adalah gubuk jerami. Pintu gubuk jerami itu terbuka. Pemimpin tertinggi di gubuk jerami itu menyaksikan pemandangan ini dari jauh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan suara rendah, "Ling Xiao, Zik Xiao, kamu telah meremehkan mereka berdua." Tatapannya tertuju pada pintu Istana Miluo yang tertutup rapat. Di balik pintu itu ada gurunya, Tuan Istana Miluo yang hati daunnya telah mati dan tubuh fisiknya telah hancur. Guru mengirim ibu kota surga ke zaman keempat. Ada makna yang dalam di baliknya. Ibu kota surga muncul di zaman keempat. Guru menghancurkannya di zaman ketujuh dan mengirimnya ke zaman keempat. Itu seharusnya untuk menebus kesalahannya sendiri. Guru muda agung berkata dengan suara rendah, "Sekarang, saya mengerti niat baik guru. Namun kalian semua masih keras kepala." Dia tidak meninggalkan aula tertinggi atas untuk menghentikan tuan muda ketiga dan tuan muda keempat. Dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Hati dao dari Tuan Istana Miluo telah mati, dan Tuan Muda kedua Wuji telah ditekan. Jika dia mengambil alih Istana Miluo, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat tidak akan mampu bersaing dengannya. Tetapi dia tidak punya niat melakukan hal itu. Pada saat itu, tatapannya tertuju pada aula kekacauan yang tidak jauh dari sana. Aula kekacauan adalah pencapaian dao agung Tuan Muda Qinmu yang ketujuh. Pada saat itu,
pintu aula kekacauan benar-benar terbuka, dan kekacauan tak terbatas di dalamnya. Tuan muda ketujuh Kinmu mendorong pintu hingga terbuka dan meregangkan punggungnya, merasa sangat tidak nyaman. Keduanya saling berpandangan. Tuan muda ketujuh Kinmu tersenyum padanya dan mengangguk. Ledakan. Tuan muda pertama agung-agung menutup pintu aula dan mengabaikannya. Kamu membenciku. Tuan muda ketujuh Kinmu menatap pertempuran di zaman ke-17 dengan penuh minat. Tiba-tiba, tatapannya menjauh dan melihat segumpal material di sungai kekacauan. Hatinya sedikit tergerak. Ling. Dia berbalik dan kembali ke Hall of Chaos untuk menutup pintu aula. Saat pintu aula Hall of Chaos tertutup, buah dao bangkit dari objek material dalam bencana besar di zaman kelima. Buah itu bersinar terang dan menerobos lapisan kekacauan di permukaan sungai saat melesat menuju zaman ke-17. Pada saat yang sama, buah dao juga muncul dari permukaan sungai di masa kesengsaraan besar di zaman ke-6, terbang bersama buah dao sebelumnya. Buah dao ini juga tersembunyi di dalam gumpalan material yang tidak mudah hancur. Dari zaman ke-8, zaman ke-9, zaman ke-10, hingga zaman ke-16, buah dao muncul dari material yang tidak dapat ditembus dalam kesengsaraan besar. Hanya zaman ke-7 yang tidak memiliki fenomena seperti itu. Selama kesengsaraan besar pada zaman ke-16, total 11 buah dao bersiul di udara dan tiba di belakang Tai. Di langit di atas pohon dunia pada zaman ke-17, buah dao Tai bersinar terang dan berpotongan dengan 11 buah dao. Inilah kompensasi atas kejahatan yang dilakukan Tuan Istana Mikrov. Dia telah memberi Tai, yang juga dikenal sebagai ibu kota surga, kesempatan kedua. Sudah terlambat. Ketika 11 buah dao Tai terbang, itu juga saatnya bagi Pak Tua Wu Ya untuk meningkatkan kekuatannya dan melawan Tai secara langsung. Itu juga saatnya Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo memimpin Istana Miluo. Itu adalah saatnya bagi mereka untuk berkomplot melawan Tai dan Pak Tua Wu Ya pada saat yang sama. Ketiga kekuatan mengeluarkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama. Kapak Dewa Tai adalah yang pertama kali beradu langsung dengan Pak Tua Wu Ya. Kapak dewa itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega saat menebas leher Pak Tua Wu Ya. Pada saat ini, bilah kapak itu menebas pohon dunia pada saat yang sama. Tai, dulu kamu memanfaatkan kelemahanku saat aku mengalami kesengsaraan hidup untuk bisa menebasku. Tapi sekarang, semuanya berbeda dari sebelumnya. Dao agung mengalir di sekitar tubuh Pak Tua Wu Ya. 36.000 buah dao di pohon dunia berputar, dan sinar cahaya berkumpul untuk membentuk tongkat kayu. Tongkat kayu itu menghalangi di depan lehernya saat bertabrakan dengan kapak ilahi. Sosok Pak Tua Wu Ya langsung terdorong oleh kekuatan besar untuk bergerak puluhan ribu mil secara horizontal. Di belakangnya, pohon dunia juga didorong oleh kekuatan besar untuk bergerak horizontal bersamanya. Yang bergerak horizontal bukanlah pohon dunia dan orang tua tanpa batas, tetapi seluruh istana leluhur. Pengadilan leluhur didorong untuk bergerak horizontal sejauh puluhan ribu mil oleh tabrakan dua ahli hebat ini. Akan tetapi, meskipun jarak pergerakan horizontal itu tampak jauh, itu hanyalah pergerakan yang sangat kecil bagi dunia yang sangat luas seperti istana leluhur. Raksasa Tai dan orang tua Wu yang mungkin kuat, tetapi di alam semesta, mereka hanya bisa mengguncang Zuting. Meski begitu, konsekuensinya sangatlah mengerikan. Zuting adalah pusat alam semesta, tempat asal mula pertama. Dunia ini masih terus tumbuh dan berkembang. Zuting bergerak puluhan ribu mil, menyebabkan tsunami kosmik. Seperti riak, tsunami itu menyebar dengan cepat ke semua dunia di alam semesta. Jangkauan pengaruhnya semakin lama semakin luas. Ketika ratusan ribu tahun berlalu, riak-riak waktu dan ruang yang disebabkan oleh bentrokan antara dua praktisi kuat itu akan menyebar ke 4 surga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa itu adalah riak yang menyapu seluruh alam semesta. Tentu saja, riak sebesar itu tidak berdampak banyak pada seluruh alam semesta. Orang-orang biasa bahkan mungkin tercengang pada saat tertentu, dan tidak ada hal lain yang akan terjadi. Satu-satunya hal yang menyebabkan masalah adalah Kinmu telah mendarat di daun milik lelaki tua yang tak terbatas dan jatuh ke dalam sungai kekacauan. Ketika Tai datang, dia melompat keluar dari tanah yang dibentuk oleh daun dan mencoba melarikan diri. Dia bisa saja melompat dengan aman di bawah pohon dunia, tetapi serangan dari dua praktisi yang kuat telah menyebabkan istana leluhur bergerak puluhan ribu mil. Tempat di mana dia mendarat langsung berubah menjadi sungai kekacauan. Pikiran Kinmu menjadi kosong. Pada saat itu, kapak dewa tertinggi Yi didorong oleh Pak Tua Wu Ya dan jatuh di bawah kakinya. Supreme Yi mengangkat kapak sucinya, dan Kinmu juga terangkat tinggi ke udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat surga agung milik Supreme Yi sudah di depan mata, semakin dekat dan dekat dengannya. Supreme Yi masih peduli padaku. Pikiran Kinmu menjadi tenang,
dan kegembiraan muncul di wajahnya. Di surga yang agung, cabang pohon Yidao tertinggi dengan cepat menjuntai ke bawah, tumbuh semakin panjang. Jelas bahwa pohon itu bersiap untuk menyelamatkannya di surga yang agung dan menyingkirkan bahaya saat ini. Pada saat itu, Pak Tua Wuya mengangkat tongkat kayunya dan melemparkan kapak dewa perubahan besar. Kakinya tiba-tiba berubah menjadi akar yang sangat tebal, dan akar yang tak terhitung jumlahnya menggelinding di bawah tubuhnya seperti ular piton hitam, mengangkatnya. Sebagian akar Pak Tua Wuya berakar di istana leluhur, dan sebagian lagi menopang tubuhnya saat ia mengayunkan tongkat kayunya untuk membunuh perubahan besar di Sungai Kekacauan. Dia ingin membalas dendam karena telah ditebas, dan di saat yang sama, dia ingin membunuh Tai, sang penghujat ini. Kinmu hendak meraih dahan yang tergantung di pohon jalur perubahan besar ketika akar pohon dunia tiba-tiba menyapu dan mengunci kakinya, menariknya ke arah Sungai Kekacauan. Oh tidak, Kinmu mengulurkan tangannya hendak mencengkeram dahan pohon jalur perubahan besar, namun di saat berikutnya, dia ditarik jatuh sambil bersiul. Di sungai, Tai terjerat erat oleh akar-akar yang tak terhitung jumlahnya. Akar-akar Pak Tua Wuya telah mencapai dadanya dan hendak mengunci lengannya dan mencekik lehernya. Inilah saat terbaik untuk membunuh Tai. Ujung tongkat kayu itu tajam dan mengumpulkan 36.000 dao besar untuk menusuk jantung alis Tai. Pada saat yang sama, Tai menarik lengannya dan mengangkat kapak dewanya untuk menghalangi jantung alisnya. Ding! Tongkat kayu itu menusuk permukaan kapak, dan kekuatan keduanya meledak. Sungai Kekacauan berguncang hebat, dan tanah istana leluhur sekali lagi bergerak puluhan ribu mil. Kinmu hendak jatuh ke Sungai Kekacauan, dan dengan guncangan sungai yang dahsyat, dia berada puluhan ribu mil jauhnya dari sungai dan tidak jatuh ke dalamnya. Dia buru-buru menoleh dan melihat kapak perubahan besar itu telah tertusuk tongkat kayu. Wajah Pak Tua Wuya menunjukkan ekspresi gembira. Ketika dia melihat ujung tongkat itu hendak menembus kepala Grid Cheng, sebuah kekuatan datang dari lengan Grid Cheng dan menekan tongkat kayu itu ke arah Sungai Kekacauan di bawah. Di sungai yang panjang, ibu kota giok istana leluhur muncul. Pemandangan yang spektakuler. Kemampuan ilahi Tuan Muda ketiga dan keempat, serta berbagai penguasa istana dan praktisi Dao dari Istana Miluo, menyerang mereka berdua pada saat ini. Kekuatan gabungan Istana Miluo mendarat di tongkat kayu dan kapak suci Tai saat ini. Pada saat ini, semuanya tampak terhenti. Bahkan malapetaka kehancuran besar telah berhenti beroperasi pada saat ini. Malapetaka itu tampaknya telah menghilang secara tiba-tiba. Para kultivator Dao yang berjuang untuk bertahan hidup dari malapetaka kehancuran yang dahsyat tiba-tiba merasakan tekanan yang berkurang. Mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mendarat di istana leluhur. Mereka bukanlah kultivator Dao dari istana Mikrov, mereka juga tidak berada di bawah perlindungan pohon dunia. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi malapetaka. Namun, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak mampu mengatasi malapetaka kehancuran yang besar. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi Tao seperti Supreme Lingyu. Mereka memiliki kekuatan besar dan tidak ingin terikat pada siapapun. Namun, mereka tidak dapat mendarat di zaman ke-17. Mereka tidak dapat mengatasi malapetaka dan malapetaka hidup mati. Mereka hanya dapat berjuang untuk hidup mereka dalam malapetaka. Lingyu tertinggi memasuki zaman ke-17 dengan bantuan pecahan surga Luo Agung dan buah daunnya. Ia hampir menyerahkan segalanya tentang dirinya. Ia hanya menyimpan sisa kesadaran dalam buah daunnya. Ia mencoba berasimilasi dengan Kaisar Ilahi Langsuan untuk memperoleh kehidupan baru. Namun, yang lainnya tidak memiliki kesempatan sebaik dia. Mereka hanya bisa berjuang keras dalam musibah itu. Pada saat ini, bentrokan antara tiga kekuatan besar telah menyebabkan malapetaka kehancuran berhenti sementara. Hal itu memberi mereka harapan untuk mendarat. Istana leluhur adalah pantai seberang mereka. Selama mereka mendarat di pantai seberang, mereka akan dapat lolos dari siksaan tak berujung dari kesengsaraan kehancuran. Tepat saat mereka mencoba keluar dari malapetaka kehancuran, sebuah kejadian yang sangat mengerikan terjadi. Tepat saat mereka hendak keluar dari malapetaka kehancuran dan mendarat di istana leluhur, malapetaka lain tiba-tiba meletus. Bencana besar ciptaan. Kekuatan yang meletus dari penciptaan kehidupan di alam semesta jauh lebih dahsyat daripada malapetaka kehancuran yang dahsyat. Seseorang tidak dapat melihat malapetaka besar penciptaan dalam kesengsaraan kehancuran. Seseorang hanya dapat melihat istana leluhur di masa depan. Namun, saat seseorang melewati kesengsaraan kehancuran dan mendarat di istana leluhur, seseorang akan memasuki malapetaka besar penciptaan. Inilah alasannya mengapa bahkan istana Yiluo tidak berani langsung melewati kesengsaraan kehancuran dan turun ke zaman ke-17.
Ini karena penguasa istana Yiluo telah mencoba malapetaka besar penciptaan selama malapetaka besar kehancuran di zaman pertama. Pada akhirnya, semua orang mati, hanya menyisakan penguasa istana Yiluo dan kapal emas penyeberangan dunia. Pada saat ini, hampir semua praktisi Dao yang mencoba mendarat meledak dan berubah menjadi energi primordial yang paling murni. Energi itu berkembang pesat di medan psionik yang seperti lembah sup, mengalami 5 evolusi besar, pada akhirnya, berubah menjadi bentuk asli istana leluhur. Mereka ingin mendarat di sisi lain istana leluhur yang dapat menyelamatkan mereka dari malapetaka, tetapi mereka telah menjadi bagian darinya. Bencana besar kehancuran kembali terjadi. Pada saat ketiga kekuatan itu saling berbenturan, Dachang dan Pak Tua Wuya terluka parah oleh orang-orang istana Yiluo dan berdarah-darah di sungai kekacauan. Tendon yang tak terhitung jumlahnya di sungai patah, dan kapak ilahi milik Gritcheng juga hancur berkeping-keping. Akar pohon dunia yang melilit kaki Kinmu juga patah. Kinmu jatuh dan menabrak pohon dunia, dan dia langsung melompat dan bergegas menuju pohon dunia. Saat ketiga kekuatan saling berbenturan, Kinmu menjadi yang paling tidak menarik perhatian. Saat dia berlari, dia mengumpulkan sisa ki vitalnya dan berubah menjadi kapak dewa perubahan besar. Dia mengangkatnya dan menebas pohon dunia. Di permukaan sungai, Pak Tua Wuya merasakan lokasi Kinmu dan tahu ada yang tidak beres. Namun, ketika dia melihat luka-luka Gritcheng semakin serius, dia segera mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengumpulkannya di tongkat kayunya untuk menusuk Gritcheng. Pada saat yang sama, pohon dunia bergemuruh dan berguncang. Cabang-cabang pohon bergoyang dan berbagai macam seni ilahi agung dari alam Dao meledak dari pohon untuk menyerang Kinmu. Di istana Miluo, Tuan Muda ketiga dan keempat mengeksekusi seni dewa mereka pada saat yang sama dan gelombang serangan kedua tiba. Pada saat ini, 11 buah Dao terbang dari sungai kekacauan dan melompati kepala perubahan besar. Weng 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 weng, 11 suara berturut-turut terdengar, tergantung di pohon Dao dari perubahan besar yang meliputi surga. Di pohon Dao, sinar cahaya seperti pedang tajam yang turun dari langit, menebas ke segala arah dan menghentikan malapetaka kehancuran. Ledakan, benturan ketiga kekuatan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan benturan di sungai bahkan menembus malapetaka kehancuran dan melewati malapetaka penciptaan ke istana leluhur. Kinmu telah menghindari seni ilahi dari pohon dunia sepanjang jalan. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan dengan paksa memisahkan mereka. Namun, kekuatan seni ilahi di sungai langsung menyerbu dan melonjak di belakangnya, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Rambut Kinmu berdiri tegak. Dia sudah bergegas ke dasar pohon dunia, dan kapak sucinya hendak menebasnya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain dan segera pergi ke belakang pohon untuk menebasnya. Dengan 2 atau 3 serangan, dia membelah lubang besar di pohon dunia dan menghindar ke dalamnya. Riak-riak mengerikan yang terbentuk dari tabrakan ketiga sisi itu datang menyerang, dan denyutan hebat itu menghancurkan waktu dan ruang. Ia meledak di gunung hitam, dan semua yang dilewatinya berubah menjadi debu. Kinmu bersembunyi di lubang pohon, dan kulitnya mulai retak. Dia hanya bisa menggunakan teknik penciptaan yang mendalam dengan sekuat tenaga. Riak-riak itu dengan cepat melesat berlalu, mengubah pohon dunia menjadi tumpukan tanah hangus. Setelah beberapa saat, Kinmu keluar dari lubang pohon dan memadamkan api di tubuhnya. Dia melihat ke sekeliling dan melihat pohon dunia menyala, membakar panas keheningan di mana-mana. Namun, panas keheningan itu perlahan padam. Pak Tua Wuya belum mati. Dia tercengang. Pada saat itu, perubahan besar terjadi dengan cepat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kinmu melangkah maju untuk menyambutnya. Lubang-lubang cahaya di langit bersinar turun dan menyinari mereka berdua. Cahaya jalan perubahan besar dari langit yang agung membawa mereka pergi. Tepat saat mereka pergi, tali tak kasat mata bergetar di bawah pohon dunia dan menghancurkan ruang. Di istana Miluo, Tuan Muda keempat memuntahkan darah dan menggelengkan kepalanya. Dia lolos, saat dia mengatakan itu, dia memuntahkan darah lagi. Jelas bahwa lukanya sangat serius. Di sampingnya,
Tuan muda ketiga Ling Xiao memegang dadanya dan sebuah lubang besar muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tetapi tidak ada seorang pun di permukaan sungai. Di samping kedua tuan muda, para master istana dan praktisi Dao dari Istana Miluo jatuh ke tanah. Mereka semua terluka parah. Retakan. Pohon dunia milik istana leluhur tiba-tiba terbelah dari tengah dan hampir runtuh. Ribuan bayangan buah di pohon itu padam dan cahaya berhenti mengalir. Daun-daun berguguran dan ranting-rantingnya patah. Mahkota pohon yang besar itu tiba-tiba menjadi gundul seolah-olah kepalanya penuh kudis. Lelaki tua yang tak terbatas itu memanjat keluar dari sungai yang berlumuran darah. Ia menyeret kakinya yang berat ke tepi pohon dunia dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebuah akar menggulungnya dan mengirimnya ke tubuh pohon dunia yang telah terbelah. Tubuh pohon itu perlahan menutup. Tepat saat menutup, tiba-tiba terbelah dengan suara retakan dan lelaki tua tanpa batas berguling keluar dari dalamnya. Hal ini terjadi berulang kali. Pohon dunia yang terbelah akhirnya tertutup dan menyembunyikan lelaki tua tak terbatas di dalam pohon untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cabang-cabang dan daun-daun pohon dunia layu, dan akar-akarnya menyusut dengan cepat. Area yang ditutupi oleh pohon dunia juga menjadi semakin kecil. Kali ini, Pak Tua Wuya telah terlalu menderita, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi dan memulihkan diri. Di istana leluhur, para penumpang gelap prasejarah menerima panggilan dan terbang menuju pohon dunia. Bahkan 3 tetua Feng Shu mundur dari pinggiran ibu kota Giok dan kembali ke pohon dunia. Puluhan ribu praktisi kuat menjaga pinggiran pohon dunia, siap bertempur. Pohon dunia adalah harapan mereka untuk bertahan hidup hingga zaman berikutnya dan mereka tidak mampu kehilangannya. Di sisi lain, di Istana Miluo, Tuan muda ketiga dan tuan muda keempat berjuang untuk bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, berbarislah ke zaman ke-17. Kamu, suara trompet yang keras dan jelas terdengar di ibu kota Yu. Saat Pak Tua Wuli dan Tai Yi terluka parah, Istana Miluo akhirnya berhasil menyingkirkan rintangan pengorbanan darah. Meskipun mereka tidak dapat mengirim Qin Mu kembali ke masa lalu kali ini, tujuan strategis Istana Miluo telah tercapai. Di masa lalu, Pak Tua tak terbatas telah diam-diam mencuri energi pengorbanan darah untuk membiarkan penyelundup turun, menyebabkan rencana besar Istana Miluo tidak dapat dilaksanakan. Sekarang orang tua yang tak terbatas itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa lagi mencuri energi pengorbanan darah. Tai Yi adalah orang lain yang telah menghentikan turunnya Istana Miluo. Dia telah menjaga gunung hitam besar selama 6 miliar tahun dan selalu menghalangi pengorbanan darah. Kali ini, dia juga telah terluka parah, jadi 2 musuh besar Istana Miluo tidak akan mampu menghentikan Istana Miluo dalam waktu singkat. Dalam pertempuran ini, meskipun semua praktisi Dao Istana Miluo terluka, luka mereka bervariasi. Yang mengalami luka paling serius adalah kepala istana dan tuan muda ketiga dan keempat. Mereka tidak akan bisa turun sebelum luka mereka sembuh, namun, praktisi Dao dengan luka yang tidak terlalu serius bisa turun. Di luar ibu kota Giok, sinar cahaya menyala. Energi pengorbanan darah dipertukarkan dari sini, dan tubuh para praktisi Dao mulai perlahan muncul. Kedua musuh yang kuat telah menderita luka parah kali ini, dan para praktisi Dao dari Istana Mikrov telah turun. Jika Dao besar beristirahat di kehampaan, itu akan memungkinkan luka Pak Tua Wuya sembuh dengan cepat dan memperkuat kemampuannya. Tuan muda keempat Zi Xiao menekan luka-lukanya dan memberi perintah, saat kita mencapai zaman ke-17, jangan beristirahat di Void. Di surga yang maha luas, Qin Mu baru saja mendarat ketika raksasa Tai Yi di sampingnya tiba-tiba mendengus teredam dan jatuh terlentang. Wah! Raksasa itu berubah wujud menjadi bola Qi tertinggi dan tersebar di surga yang maha agung. Saudara Dao, luka Qin Mu tidak terlalu serius dan buru-buru bertanya. Namun, dia melihat bola Qi Supreme Yi berkumpul. Setelah beberapa saat, seorang wanita, Supreme Yi, keluar dari Qi Supreme Yi. Qin Mu menghela napas lega dan tersenyum, jalan, keterampilan, dan seni ilahi Dao Broter benar-benar aneh.
Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, lubang berdarah tiba-tiba keluar dari sekujur tubuh wanita Tai. Darah mengalir keluar seperti air dan dia jatuh terlentang. Tubuhnya ambruk dan berubah kembali menjadi bola Qi Tai yang berantakan. Qin Mu tercengang dan setelah beberapa saat, dia melihat Qi Tai mengembun lagi dan berubah kembali menjadi seorang lelaki tua Tai. Tubuhnya juga penuh dengan lubang dan berdarah di mana-mana. Tubuh Pak Tua perubahan hebat juga sulit dipertahankan dan runtuh dengan sendirinya. Bola Qi yang berubah besar itu menjelma menjadi seorang gadis muda, berubah besar, dan juga sulit dipertahankan. Qin Mu melihat Grid Cheng terus-menerus mengubah wujudnya, tetapi dia tetap tidak bisa mempertahankan wujudnya. Dalam pertempuran ini, luka Dao Grid Cheng telah tercetak di asalnya, dan lukanya sangat serius. Jika dulu, ketika perubahan besar mengubah wujudnya, karma akan terputus, dan luka di tubuhnya tidak akan ada lagi. Dan dalam pertempuran ini, Tai Yi berhadapan dengan Pak Tua Wu Ya dan Istana Miluo. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuan Pak Tua Wu Ya bahkan lebih mengerikan. Tuan muda ketiga dan keempat Istana Miluo bahkan lebih mengerikan. Selain itu, ada 60 hingga 70 Master Aula yang memiliki beberapa buah Dao, serta praktisi Dao yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Miluo. Kekuatan ini tidak dapat menemukan yang lain bahkan setelah 17 zaman alam semesta. Cedera Dao-nya telah melukai asal-usulnya dan tidak bisa lagi disembuhkan dengan mengubah wujudnya. Tiba-tiba, Qi perubahan besar berubah kembali menjadi Tai Yi muda, dan Qin Mu segera memeriksa lukanya. Saudara Dao, lukamu memiliki luka Dao Istana Miluo, jadi itu yang paling serius. Luka Dao yang ditinggalkan Pak Tua Wu Ya padamu tidak begitu menakutkan. Tidak terlalu merepotkan untuk menyembuhkan luka Dao Istana Miluo. Tunggu sebentar. Tai Yi muda tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dan tubuh jasmaninya runtuh sekali lagi, berubah menjadi Qi perubahan besar. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan mata vertikal di tengah alisnya terbuka. Mata itu menyinari istana leluhur dan mencari dengan saksama. Setelah beberapa lama, dia menghela napas lega. Dalam kurun waktu sesingkat itu, Tu Izhi sudah berganti pemain lebih dari 10 kali, dan tiap kali berganti, sulit baginya untuk mempertahankan bentuknya akibat cedera berat yang dialaminya. Dia baru saja berubah menjadi raksasa, dan Qin Mu segera berkata, Saudara Dao, pertahankan kondisi tubuhmu saat ini dan kamu tidak perlu berubah lagi. Aku punya cara untuk menyembuhkan lukamu. Luka raksasa Tai Yi terus berdarah dan dia segera duduk dalam posisi lotus untuk menekan lukanya. Perahu emas itu terbang mendekat dan mereka berdua menaikinya. Raksasa Tai Yi duduk di haluan perahu dan terus menekan luka-luka Dao di tubuhnya untuk mencegahnya bertambah parah. Dalam pertarungan antara ketiga pihak ini, bukan berarti semakin kuat dia, semakin ringan luka-lukanya. Sebaliknya, setelah dia menyatu dengan buah Dao dari 11 zaman alam semesta, kekuatannya meningkat pesat. Sebaliknya, dia telah dirawat oleh Istana Miluo dan Pak Tua Wu Ya dan menderita luka-luka terberat. Ketiga pihak tersebut pasti akan menghancurkan pihak yang memiliki keuntungan paling besar. Kapal emas itu berubah arah dan berlayar keluar dari surga yang sangat luas dan mudah. Xing'an duduk dengan tenang di depan peti mati dewa di jalan pemakaman. Dia menatap lurus ke depan dan menunggu dengan tenang. Dengan tindakan yang sangat mudah, tentu saja itu mudah saja. Dia sudah menantikan Qin Mu diikat dan dikirim ke sini. Saat dia memaku dewa pembantaian ke tubuhnya, ekspresi Qin Mu menunjukkan keterkejutan. Sudut mulut Xing'an tak dapat menahan senyum. Ia mengangkat kepalanya dan melihat kapal emas yang melintasi dunia itu mendekat, melambat perlahan. Xing'an tersenyum saat berdiri. Dia melihat Qin Mu menggendong Tai Yi yang penuh luka, dan dia melompat turun dari kapal emas itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Blok, Tai Yi terlempar ke tanah olehnya. Xing'an tertegun. Qin Mu meraih paku dewa jalur pembantaian dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, Rekan Taois Xing'an, mengapa kamu tidak datang untuk membantu?
Xing An masih belum sadar ketika dia melihat Qin Mu menusukkan satu demi satu paku dewa jalur pembantaian ke luka Tai Yi. Qin Mu mendesaknya lagi, dan baru saat itulah Xing An sadar kembali. Dia bergegas maju, dan mereka berdua bekerja sama, mereka mengisi seluruh tubuh Tai Yi dengan 100 paku dewa. Qin Mu menghela napas lega dan mengangkat Tai Yi, lalu meletakkannya di peti mati dewa di jalur pemakaman. Luka-lukanya terlalu parah, jadi aku akan menggunakan peti mati untuk meredakannya terlebih dahulu. Saat luka-lukaku sudah sembuh total, aku akan memikirkan cara untuk mengatasinya sebelum mengobati luka-lukanya. Xing An memperhatikannya mengangkat papan peti mati dan menutupinya, tidak dapat berkata apa-apa. Peti itu berdiri di dekat kakinya dan dengan penasaran bergerak ke samping untuk memeriksa ekspresinya. Ekspresi Xing An seberat air. Dia ingin mendorong Qin Mu ke dalam peti mati untuk menekannya, tetapi dia menahannya. Meskipun luka-luka Qin Mu sangat serius, kemampuannya masih di atasnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu menghela napas lega dan dengan hati-hati memeriksa luka-luka Dao di tubuhnya. Rekan Daois Xing An, Anda telah meramalkan segalanya seperti dewa. Saya tidak menyangka Anda akan menyiapkan peti mati dan paku dewa begitu awal. Anda tahu bahwa sangat berbahaya bagi Tai Yi untuk pergi ke sana, jadi dia pasti akan terluka, bukan? Xing An membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Awalnya dia mengira setelah Tai Yi kembali, dia akan memasukkan Qin Mu ke dalam peti mati. Dia tidak menyangka bahwa yang dimasukkan ke dalam peti mati itu ternyata adalah Tai Yi. Untungnya, Qin Mu tidak bertanya lebih lanjut. Dia memeriksa luka-luka daunnya dengan tenang dan mencoba menghilangkan seni ilahi yang tertinggal di luka-luka daunnya. Xing An menunggu dengan tenang. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, dia tenang dan tidak tergesa-gesa. Namun, saat menghadapi Qin Mu, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hubungan antara dia dan Qin Mu telah hancur. Selama Qin Mu masih ada, dia tidak berani bertindak seperti iblis. Tiba-tiba, Xing An merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah istana leluhur, ibu kota Jade. Dia menunjukkan ekspresi bingung. Rekan Taois, apakah kamu juga merasakannya? Qin Mu membuka matanya dan melihat ke arah istana leluhur, ibu kota Jade, ada peraih Dao yang mencoba turun, katanya. Istana leluhur, ibu kota Jade, tampaknya ada di sini, tetapi sebenarnya, peraih Dao di dalamnya belum turun ke zaman ke-17. Dan kali ini, halangan mereka telah hilang, jadi mereka bisa turun. Di masa depan, akan ada pertempuran sengit yang tak terbayangkan. Dalam pertempuran ini, banyak orang mungkin akan mati. Xing An terdiam. Semangat Qin Mu langsung bangkit, dia tersenyum dan berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir. Pertempuran di istana leluhur tidak seperti pertempuran antara surga dan dunia asal. Meskipun akan ada korban, korbannya adalah semua praktisi kuat dan tidak akan melukai orang biasa. Pertempuran ini bukanlah pertempuran yang akan mengubah dunia, tetapi pertempuran antara praktisi kuat. Xing An memikirkannya dan bertanya, bisakah kamu memblokirnya? Saya harus. Qin Mu memasuki mimpi dan bergumam dalam tidurnya, aku tidak bisa menghalanginya, reformasi perdamaian abadi hanyalah lelucon. Zaman ke-17 akan segera hancur. Mimpinya terhampar ke segala arah, dan Xing An mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Dia melihat Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya yang sedang sibuk bekerja dalam mimpinya untuk menyembuhkan luka-luka daunnya. Meskipun luka dao yang ditinggalkan oleh lelaki tua Wuya untuk Qin Mu serius, luka itu jauh lebih ringan daripada luka dao yang ditinggalkan oleh tuan muda ketiga Ling Xiao. Meskipun kemampuan lelaki tua Wuya kuat, pemahamannya tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi jauh lebih rendah daripada tuan muda ketiga. Oleh karena itu, penyembuhannya tidak terlalu merepotkan. Namun, Qin Mu juga menghabiskan lebih dari 10 hari untuk menganalisis seni ilahi yang terkandung dalam luka daunnya dan menyembuhkannya. Setelah dia bangun,
dia mengeluarkan Tai Yi dari peti mati dan memeriksa luka-luka Dao Tai Yi secara rinci. Xing An membantu dari samping, dan mereka berdua membantu Tai Yi menyembuhkan luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh Pak Tua Wu Ya. Hanya luka-luka Dao Istana Miluo yang tersisa di tubuh Tai Yi, itu yang paling sulit disembuhkan. Xing An masih bisa membantu menyembuhkan luka Dao yang ditinggalkan oleh para peraih Dao dan Master Aula Istana Miluo, namun dia tidak bisa membantu menyembuhkan luka Dao yang ditinggalkan oleh Tuan Muda ketiga dan keempat. Qin Mu bergegas maju mundur, tanpa mengangkat kepalanya. Dia berkata, "Rekan Taois, aku ingin kau pergi ke luar angkasa dan memberitahu Yang Mulia Yue, Yang Mulia, dan yang lainnya untuk meminta keberadaan tingkat Yang Mulia agar tetap tinggal untuk menghentikan para peraih Dao dari ibu kota Giok agar tidak turun. Aku juga ingin seseorang pergi ke kedamaian abadi untuk meminta Tuan Sang datang dan berurusan dengan Hall Master Joy." Xing An mengangguk dan bangkit untuk pergi. "Serahkan peti mati dewa jalan pemakaman dan paku-paku suci itu kepadaku." Dia melayang pergi. Qin Mu memfokuskan seluruh perhatiannya untuk mengatasi luka-luka Dao lainnya di tubuh Grid Cheng, tetapi luka-luka itu tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Qin Mu telah bertarung dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat, dan ada 50 luka Dao di tubuhnya. Dia telah menggunakan 8 tahun untuk menyembuhkannya, dan waktu itu hanyalah proyeksi kekuatan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Dia telah menggunakan Kaisar Surga yang luas dan tubuh jasmani awal yang absolut untuk bertarung dengannya. Tetapi kali ini, perubahan besar telah terjadi pada tubuh utama Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat, dan luka-luka Dao-nya jauh lebih parah daripada Qin Mu saat itu. "Jika aku diberi waktu 1000 tahun, aku bisa menyembuhkan luka-luka Dao ini, tetapi aku tidak punya cukup waktu. Penghormatan surgawi Yue, Sang Jun, dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan selama 1000 tahun, dan hanya akan ada semakin banyak praktisi Dao di Istana Miluo. Kalau saja ketua aula Istana Miluo turun, Yang Mulia Yue, Sang Jun, dan yang lainnya pasti takkan mampu bertahan. Kalau Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat turun, yang akan menerima mereka adalah malapetaka yang akan memusnahkan mereka." Dia tiba-tiba bangkit dan memindahkan peti mati itu ke kapal emas. "Saudara Dao, sebaiknya kau kembali ke dirimu yang asli." Qin Mu berdiri di haluan kapal dan kapal emas itu berlayar menuju kekosongan terakhir, menuju ke tanah yang kotor. Di sana, ada tempat kotor tempat Tuan Muda tertua, agung-agung, memenjarakan para penjahat. Ada seorang cacat bernama Tiandu di dalamnya.